Selamat pagi, siang, atau malam Pak Catur. Saya Masya Cika Avani, kelas 9D, absen 24, akan mempresentasikan tentang perbandingan kinerja web browser. Nah, sebelum ke pembahasan utamanya, apa sih browser itu? Browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau yang bisa disingkat dengan WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Disinilah pula pengguna internet berselancar dan mencari apa saja informasi serta data yang mereka perlukan atau yang mereka sedang cari. Nah, bagaimana sih cara kerja web browser ini? Pertama, user yang sedang akses website menggunakan cara mengetikkan alamat pada situs maupun URL, yaitu Uniform Resource Locator di address bar pada peramban web, misalnya google.com gitu ya. Yang kedua, peramban web akan menerima berbagai permintaan oleh si user, kemudian akan menjalin fetching atau pengambilan data di DNS server. Ketiga, data yang sudah diambil adalah IP dari perintah dengan mengetikkan user. Keempat, lalu peramban web bisa mengakses menuju server menggunakan IP yang sudah diperoleh daripada DNS server. Yang kelima, server telah memberikan data dari konten, misalnya yang tadi www.google.com dengan bentuk HTML. Juga bisa file yang lain, misalnya PHP, CSS, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keenam, peramban web telah menampilkan berbagai konten yang sesuai dari permintaan si user. Jadi semisal usernya ini meminta konten tentang pelajaran misalnya. Nah, maka peneramban web itu telah menampilkan berbagai konten tentang pelajaran yang sedang dicari oleh si user. Nah, saya hari ini akan mempresentasikan atau menjelaskan kelebihan dan kekurangan 6 web populer ini. 1. Google Chrome. 2. Mozilla Firefox. Ketiga, Safari. Keempat, Microsoft Edge. 5. Opera. Dan keenam, UC Browser. Pertama, Google Chrome. Di setiap web browser pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dong pastinya. Nah, di sini saya akan memberi beberapa contoh saja. Kelebihannya ada 1, kinerja kecepatan yang tinggi berkat mesin JavaScript V8 yang digunakan oleh Chrome. Nah, Java V8 ini apa sih? Nah, Java V8 ini adalah rilis revolusioner dari bahasa pemrograman yang membawa model ke tingkat yang sama sekali baru, yang membawa fitur yang diantisipasi disebut ekspresi lambda yang mengubah seluruh paradigma pengkodean untuk platform Java. Dan yang kedua, desain tampilan yang elegan dan minimalis yang membuat kita mudah untuk mengoperasikannya atau menjalankannya. Ketiga, terhubung langsung dengan search engine Google karena browser ini sudah secara default terhubung dengan situs pencari Google. Ini maaf sedikit ada salah ketik. Keempat, fasilitas extension atau add-ons yang melimpah. Maka user dapat mendownload atau menambah fitur-fitur aplikasi untuk Google Chrome-nya. Dan apa aja sih kekurangannya? 1. Pembaruan fitur-fitur yang sangat lambat. Jadi jika user ingin mengupdate fitur-fitur tertentu atau aplikasi tertentu, itu akan harus menunggu sedikit lama. Karena memang update-nya sedikit lambat. Kedua, memakan RAM yang boros setiap kali Anda membuka satu tab akan membuat satu intens RAM. Ketiga, selain browser-browser lain,
Google Chrome juga seringkali terserang oleh bugs dan error yang kemudian mengganggu para pengguna ataupun user. 4. Google Chrome mengambil data-data kita, seperti nama dan lain-lainnya. Dan yang kedua, Mozilla Firefox. Mozilla Firefox ini adalah peramban web gratis yang dikembangkan oleh Mozilla Foundation beserta anak perusahaannya yang dirilis pada tanggal 23 September 2002 dengan awal nama Phoenix atau Phoenix yang sekarang menjadi Mozilla Firefox. Dan kelebihannya di sini saya berikan 6. 1. Mendukung Flash, Java Servlet, dan Applet. Nah, apa sih Java Servlet, Applet, dan Flash ini? Ini itu adalah program atau aplikasi yang berjalan pada web server aplikasi yang digunakan sebagai lapisan menengah pada database yang di dalam plugin browser web. Kedua, banyaknya add-ons ataupun extensions yang dapat digunakan. Ketiga, update yang mudah. Jadi user dapat mengupdate aplikasi atau fitur-fitur tertentu dengan mudah dan cepat tentunya. Dan yang keempat, jaminan keamanan tingkat lanjut yang mampu menghadapi segala terancaman. Jadi keamanan di Mozilla Firefox ini sangat terpercaya, maka user-user di sana dapat mempercayakan Mozilla Firefox dan tidak akan tersebar data-data pribadinya. Kelima, fitur mode turbo yang menangkal berbagai iklan atau pop-up banner yang mengganggu. Keenam, cocok untuk download file besar dan mudah tentunya. Kekurangannya apa aja sih? 1, tidak terlalu banyak fitur tambahan atau add-ons yang membuat sistem kerja Mozilla jadi lelet. Jadi itu ini maksudnya adalah jika kita menggunakan fitur atau add-ons yang terlalu banyak, ini akan membuat sistem kerja Mozilla akan menjadi sedikit lelet. Kedua, fitur incognito yang tidak dapat dibuka secara bersamaan dengan web pencarian utama. Jadi, jika kalian ingin menggunakan fitur incognito, maka web pencarian utamanya harus di-close dulu, baru dapat menggunakan fitur incognito. Ketiga, incaran para hackers mengingat jumlah pengguna Mozilla yang bertambah banyak setiap tahunnya. Tetapi di sini ada plus minusnya. Meskipun ini menjadi incaran para hackers, namun Mozilla Firefox ini memiliki jaminan keamanan tingkat lanjut, maka user tidak dapat, maksudnya tidak usah ketakutan ya, karena data pribadinya akan tersebar. Selanjutnya ada Safari. Safari ini adalah peramban web grafis yang dikembangkan oleh Apple dan merupakan browser default para perangkat Apple yang pertama kali dirilis di desktop pada tahun 2003 dengan Mac OS X Panther versi mobile telah dibundle dengan perangkat iOS sejak diperkenalkan iPhone pada 2007. Nah, kelebihannya ini apa sih? 1, memiliki fitur Nitro Engine yang dapat membantu meningkatkan kecepatan memproses data pada sistem aplikasi berbasis web. Kedua, desain UI yang menarik, sederhana dan mudah dijalankan bagi pengguna Apple tentunya. Ketiga, memiliki fitur cover flow yang mempermudah dalam mengatur sejarah dan bookmark yang dimiliki. Keempat, mendukung format modern web berbasis HTML5 yang dapat mengumpulkan webhook favorit yang sering dibuka oleh pengguna dalam bentuk thumbnail. Kekurangannya, 1, terasa canggung dan sedikit aneh pada desain tampilannya jika pengguna sudah terbiasa dengan produk Windows. Karena tampilan pada Safari ini sedikit berbeda ya. Jadi pengguna mungkin yang sudah terbiasa dengan produk Windows akan terasa sedikit canggung dan sedikit kurang paham tentang menggunakan Safari-nya ini. Yang kedua, tidak ada sesi pemulihan atau fitur restore jika Safari pengguna mengalami hang atau crash. Ketiga, adanya bug yang berakibat attacker mampu untuk membuang desktop korban dengan eksekusi file exe
quotable yang dikenal dengan carpet bombing. Keempat, tidak tersedianya plugin pada versi Windows. Selanjutnya ada Microsoft Edge. Nah, Microsoft Edge ini adalah peramban web yang dikembangkan oleh Microsoft dan termasuk dalam sistem operasi Windows. Resmi dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Peramban ini menggantikan Internet Explorer sebagai peramban baku pada Windows 10. Kelebihannya ini: 1. Lebih ringan dan hemat daya baterai. 2. Integrasi dengan produk Microsoft tentunya. Ketiga, tampilan yang menarik dan mudah dijalankan. 4. Fungsionalitas lebih baik. Kelima, dukungan untuk developer. 6. Lebih cepat dari ARM. 7. Menambahkan catatan ke halaman web yang sedang dikunjungi dengan memencet fitur icon pena kertas. Kedelapan, ada Cortana yang telah membuat lompatan besar di asisten pribadi. Kekurangannya ini: 1. Tidak mendukung Windows 10 ke bawah sayangnya. 2. Akses produk Google masih lebih maksimal dengan Google Chrome. Ketiga, ekstensi masih beta. Keempat, tidak memiliki fitur penambahan ekstensi. Kelima, terkadang kurang responsif pada skrip tertentu. Nah, selanjutnya ada Opera. Opera ini adalah peramban web dan paket perangkat lunak internet antara platform yang terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti peramban web, serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik. Opera ini dibuat oleh Opera Software pada 10 April 1995. Kelebihannya ada: 1. Media penyimpanan yang tidak terlalu besar. Jadi, media penyimpanan ini tidak memakan terlalu besar. 2. Memiliki fitur keamanan yang lengkap. 3. Memblokir iklan pop-up banners dengan mudah. 4. Tersedia ragam jenis add-ons atau fitur tambahan yang dapat digunakan oleh user. 5. Halaman favorit dapat disimpan dalam bentuk single file. .mht. Kekurangannya: 1. Terlalu banyak tab membuat akses di Opera itu sedikit lambat. Kedua, kurang diminati untuk sistem operasi Windows. Ketiga, belum mendukung Java Servlet dan sulit jika membuka situs yang terdapat Ajax. Nah, Java Servlet ini apa sih? Java Servlet adalah program yang berjalan pada web server yang digunakan sebagai lapisan menengah pada database. Lalu, Ajax itu apa sih? Ajax adalah suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi web interaktif. Nah, terakhir ada UC Browser. UC Browser ini adalah sebuah aplikasi peramban web penjelajah web untuk telepon genggam yang diluncurkan pada tahun 2004 oleh Alibaba Group yang dapat digunakan di semua sistem operasi telepon genggam. Kelebihannya ini ada memiliki fitur adblock yang dapat memblokir iklan yang mengganggu. Kedua, media penyimpanan yang dibutuhkan cukup kecil. Ketiga, kecepatannya dalam berselancar di internet sekalipun sedang lambat. Jadi kecepatannya itu tetap maksimal meskipun internetnya sedang lambat. Keempat, menawarkan pilihan tampilan, mencangkup tema dan skin pada peramban web ini yang beragam. Kelima, dapat digunakan untuk membuka situs atau website yang diblokir. Nah, kekurangannya apa aja sih? 1. Penggunaan font palsu dapat memperlambat sistem kerja UC Browser. Kedua, terdapat masalah keamanan yang banyak diabaikan oleh pengguna. 3. Diblokirnya beberapa website karena terlalu kuat dalam memblokir iklan yang membuat pendapatan mereka dari iklan berkurang.
Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih telah memperhatikan seluruh video saya. Dan sampai jumpa. Terima kasih.